Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini adalah prediksi di bulan Mei. Jadi apa yang akan terjadi di bulan Mei? Ini adalah collective reading untuk banyak orang. Untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah, kamu tinggal cek aja. Untuk kalian yang baru channel aku, hai. Gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Relax, tenang, hempaskan overthinking kamu, kecemasan berlebihnya diredakan dulu. Jika mikirin seseorang atau punya kecemasan berlebih di pikiran kamu, coba hempaskan dulu sejenak agar pembacanya lebih bisa resonan sama keadaan dirimu. Semakin kamu relax, semakin gampang dibacanya. Jadi ini adalah apa yang akan terjadi di bulan Mei. Nanti kalau misalnya aku sebutin soal zodiak, nggak ada zodiak kamu yang kesebutin, bukan berarti bukan untuk kamu. Karena zodiak itu cuma sebagai penanda. Penanda lainnya juga banyak, nanti aku bisa sampaikan mungkin angka-angka, warna-warna, simbol-simbol. Jadi diperhatikan baik-baik. Kita langsung mulai aja. Ini adalah pilihan pertama untuk bulan Mei. The Angel of the Ocean untuk pilihan pertama. Untuk pilihan kedua ada The Wheel of Fortune, Destiny. Untuk pilihan ketiga ada Judgment, ada Self-Reflection. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama. Aku langsung mulai aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semua untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi, aku langsung lihat aja. Ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Kita nanti langsung lihat aja. Oke? Ada The Hierophant. Ada The Chariot, The King of Cups. Pertama yang aku lihat di bulan Mei itu adalah bulan healing untuk dirimu, bulan penyembuhan. Ada yang melakukan meditasi, ikut kelas healing, ikut kelas meditasi, ikut kelas Reiki, atau bahkan holistic care lainnya lah gitu yang aku lihat. Atau beberapa dari kalian bikin planning untuk pergi ke suatu tempat atau liburan untuk bisa mencari sebuah ketenangan. Yang aku lihat di sini banyak banget yang akhirnya memahami hatimu sendiri. Jadi di bulan Mei itu konsepnya, di bulan Mei itu banyak banget yang memahami hatinya sendiri. Jadi konsepnya adalah fokus ke diri sendiri. Kemarin-kemarin mungkin sempat banyak opsi ya, harus ngapain, bingung mau fokus dulu ke percintaan, fokus dulu ke karir, atau fokus dulu ke spirituality. Jadi banyak banget yang berkecamuk di situ. Cuman yang aku lihat, semesta ngasih kamu kesempatan untuk membalancing semuanya, menyeimbangkan semuanya. Kalau kamu lihat di sini ada infinity symbol, itu bisa jadi simbol penanda untuk dirimu. Mungkin kamu suka infinity symbol. Di sini juga ada energi Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu di sini ada energi Taurus, energi Sagittarius, dan Aquarius juga ada. Jadi di sini ada simbol-simbolnya yang aku lihat, ada sunflowers, ada bintang-bintang, heart shape, feathers, candle, ada cats, fishes, lalu ada kendaraan, motor atau mobil. Itu bisa jadi penanda juga. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang signifikan di situ. Kita lanjut ke bacaannya. Aku melihatnya di sini nanti di bulan Mei akan ada gift gitu. Hadiahnya dalam bentuk pintu yang terbuka. Yang terbuka bukan cuma satu. Jadi kamu harus memilih dengan bijak. Lalu yang aku lihat di sini juga pergerakan karir akan sangat cemerlang sekali kalau aku lihat. Jadi dari energi The Chariot itu menandakan kamu berjalan maju ke depan, tapi bukan hanya
fokus aja ke karir, tapi hal lain yang juga kamu bawa atau kamu kembangkan juga. Cuman yang tadi aku bilang, ada satu poin di dalam hidup kamu, mungkin di pertengahan bulan kamu harus memilih situasi gitu. Entah milih harus fokus kemana, siapa, atau bahkan tempat, atau bahkan kemana gitu. Nah, yang aku lihat di sini dari energi The Hierophant sendiri ini ngomongin soal kontrak, kepastian. Jadi mungkin ada tanda tangan kontrak, atau bahkan punya komitmen untuk seseorang atau sesuatu gitu. Ini juga lifestyle-nya akan sangat membaik. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang akan kamu tanamkan. Cuman yang kulihat dari energi The King of Cups, understanding yourself, memahami dirimu sendiri, memahami hatimu sendiri. Dan yang kulihat untuk kalian yang spesifik feminine energi, ada sosok orang yang sangat akan memperhatikan diri kamu, diperhatiin banget. Dia bakalan muncul lah gitu, cukup dominan di bulan Mei. Dan untuk kalian yang maskulin di sini, sosok yang kamu sukai atau yang menarik perhatian kamu mungkin jaraknya agak jauh ya dari dirimu, karena ada jarak yang aku lihat. Ini diminta untuk punya action, punya gerakan gitu. Aku bakalan lihat dari sini ada the High Priest, ada the Page of Cups. Oke, aku bakalan spesifik untuk bulan Mei di percintaan. Percintaan kamu di bulan Mei, kalau yang aku lihat, ini bakalan cukup bisa dibilang menyenangkan ya. Hal-hal yang mungkin bakalan bikin hatimu berbunga-bunga gitu, karena kamu bakalan ngerasain banget ada sosok orang yang ada banget untuk dirimu gitu. Jadi memberikan kamu bukan cuma omongan-omongan aja, membuaimu dengan omongan-omongan, tapi juga dengan action. Jadi kalau percintaan cukup ada kestabilan dan komitmen kemungkinan. So, untuk hal-hal lain di luar percintaan, ini lebih seperti ke karir. Untuk kalian yang lagi cari pekerjaan, nanti ada sebuah kontrak pekerjaan yang harus kamu fokuskan. Dan untuk kalian yang sudah punya karir, di sini hasilnya cukup gede loh. Segi materinya cukup bisa kelihatan banget. Karena kalau aku lihat dari energi The Page of Pentacle, kalau kamu lihat gambarnya, this lady have the coinsnya big banget, gede banget coinsnya. Jadi yang kulihat sesuatu yang di tangan kamu nanti itu cukup besar gitu nilainya. Jadi kalau yang kulihat syaratnya adalah dengan menenangkan jiwa, menenangkan diri. Karena the angel of the ocean di sini adalah konsep healing. Sembuhin diri kamu dulu, nanti hal-hal lain dalam hidup akan hasilnya juga baiklah gitu. Dalam arti saat kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, andilnya atau dampaknya bukan cuma ke percintaan dan hatimu, tapi dampaknya bisa kemana-mana gitu. So aku bakalan lihat dari sini ada the books. Ini bisa validasi soal buku. Mungkin ada buku-buku yang harus kamu baca di bulan ini, atau ada buku-buku yang harus kamu selesaikan, atau memang di sini waktunya kamu buat belajar lagi gitu. Cuman cara semesta dan Tuhan untuk berbicara pada manusia itu bukan cuma pakai omongan dan tanda-tanda, tapi kadang-kadang dari pergerakan alam bawah sadar kita dalam memilih apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat. Coba di situ diperhatikan. And then ada the wedding. Ini adalah konsep komitmen untuk kalian yang mungkin fokusnya ke percintaan. Ini ada komitmen yang jenjangnya ke arah yang ke pernikahan. Untuk kalian yang baru mulai buat membuka hati kamu, ini bertemu sama sosok orang yang secara mental udah siap gitu, memberikan komitmen. Karena ini komitmen ada 3 kartu memvalidasi konsep komitmen ya. Jadi yang aku lihat untuk percintaan kemungkinan kamu akan berada dalam hubungan yang landasannya itu sesuatu yang sangat tradisional gitu. Jadi beri komitmen dengan cara yang tradisional. Lalu ini kalau ngomongin soal pekerjaan, balik lagi ini ngomongin soal komitmen kamu di pekerjaan, tanggung jawab yang cukup besar. Cuman kalau aku lihat konsep komitmen itu kayak sebuah kontrak yang mengikat gitu di pekerjaan. So di sini ada conclusion are within reach untuk kalian yang mencari sebuah jawaban atau sebuah pertanda lah dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini
kamu akan ketemu gitu. Jadi hasil dari pikiran kamu kemarin nanti ada jawabannya. Di sini ada time to give rather than take. Waktunya untuk memberi daripada menerima. Jadi ini tandanya kamu dikasih banyak. Berarti saat kamu dikasih banyak, semesta minta kamu untuk memberi gitu. Oke. Aku bakalan lihat di sini ada perfect timing. Jadi kamu akan berada di waktu yang tepat, tempat yang tepat. Ini ada semuanya perfect timing. Doing great, deserve a star. Kamu melakukan segalanya dari kemarin udah dalam kondisi yang benar, situasi yang benar, pemikiran yang benar. Kamu udah meluapkan segalanya dari dirimu sendiri. Kamu berhak untuk mendapatkan hasil atau berhak untuk mendapatkan hadiah ini. Di sini ada 7-7 adalah it's happening. Your dreams are coming true. Jadi apa yang kamu mimpikan akan jadi kenyataan. Ini bisa jadi angka keberuntungan kamu 777. Dan di sini ada blue. Good karma, protection, good energy, clarity, creative of faith. Yang kulihat di sini ada karma-karma baik yang akan sangat kamu lihat hasilnya di bulan Mei. Kamu akan sangat merasa diprotect, dilindungi. Yang kulihat juga energinya bagus sekali, kekreativitasannya sangat terasa. Terus aku ngelihatnya dari segi point of view kamu, cara kamu melihat dunia akan lebih jelas lagi. So, aku bakal lihat the outcome. Di sini ada, balik lagi, ini ada kontrak, ada komitmen, ada order. Oke, ini sebuah kebiasaan atau disiplin ya. Kedisiplinan yang kamu lakukan setiap hari itu bakalan kelihatan hasilnya. Cuman dari yang aku lihat di sini hasilnya memang dalam bentuk sesuatu yang memang kamu ekspektasikan atau kamu harapkan. Yang aku lihat di sini proteksi bukan hanya datangnya dari semesta tapi dari orang-orang sekitar. So di bulan Mei kamu bakalan ngelihat banget komitmennya, bahkan melihat banget untuk sebuah ikatan-ikatan yang sehat sama orang-orang sekitar atau sama sosok yang spesial. Beberapa dari kalian akan merubah sebuah hubungan pertemanan jadi hubungan cinta. Yang aku lihat di sini juga ada order. Order itu kedisiplinan yang dilakukan setiap hari. Cuman order itu bentuknya sama kayak kita menjalani sebuah aturan sesuai sama norma, sesuai sama adat istiadat. Jadi ini ada yang sesuatu yang diaplikasikan dari norma dan adat istiadat kamu. Lalu di sini ngomongin soal happiness yang diselebrasikan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut untuk apa yang terjadi di bulan Mei, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye! Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, ini ada Wheel of Fortune. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. The Wheel of Fortune. Ada Three of Swords, ada the King of Pentacles, ada the Knight of Cups, ada the Eight of Swords, sama ada the Queen of Cups. Mungkin kalau kamu tertarik sama nomor 1, ini bakalan jadi kayak lanjutan dari ceritamu. Cuman kalau aku lihat ini adalah konsep healing yang diselesaikan di bulan Mei. Karena kamu sudah mampu journaling, udah mampu usaha untuk bisa memahami hatimu sendiri, dan sudah mampu meninggalkan trauma-trauma atau kekesalan di hati lah gitu. Cuman di sini ada beberapa pesan untuk dirimu. Ada banyak hal yang di dunia ini tuh muncul rasa sakit ya karena kita punya ekspektasi yang berlebih lah gitu. Jadi turunin ekspektasinya dulu. Di sini kalau aku lihat hidup kamu akan sangat berputar dengan cepat, perubahannya cukup cepat. Yang aku lihat di sini ada destiny. So everything that happening to you, apapun yang terjadi sama diri kamu, siapapun yang kamu hadapin, apapun yang kamu rasakan, berarti memang harus kamu dapatkan gitu untuk berkembang gitu. Kalau destiny itu ibaratkan kamu udah berada di tempat yang tepat, di titik yang tepat, melakukan hal yang tepat, ketemu sama orang-orang yang tepat juga. Dalam arti siapapun orangnya bisa saja memberikan kamu pelajaran, bisa saja memberikan pelajaran untuk kamu memahami diri sendiri. So yang aku lihat nantinya apapun yang kamu ngerasa hilang, kayak kehilangan sesuatu akan digantikan di sini. Kalau aku lihat dari energi the Three of Swords di sini, kalau kamu lihat
The heart di sini ketusuk-tusuk. Mungkin kemarin ngerasanya seperti itu. Hatinya ngerasa ditusuk-tusuk. Ini berada dalam sebuah ruangan yang mungkin ruangannya sempit. Terus juga di sini kamu sulit untuk tidur gitu, ngerasa sesak lah istilahnya. Nah, lalu di sini ada journal gitu. Diminta untuk bisa mengetahui apa yang kamu rasakan dengan cara mungkin nulis, journaling, knowledge your feeling. Jadi kita punya perasaan, kita harus namain perasaan kita. Saat kita sudah mampu menamai itu sama aja setengah jalan udah mampu untuk healing gitu. Nanti di sini kalau aku lihat dari energi The Three of Swords sendiri mampu untuk keluar dari situasi tersebut. The King of Pentacle, kita ngomongin soal, balik lagi aku bakalan bacain dulu soal percintaan. Ini keadaannya mungkin kamu akan benar-benar mengetahui mana yang real untuk diri kamu, mana yang enggak. Jadi dikasih blessing, mungkin blessingnya dalam bentuk proteksi. Jika memang ada orang-orang yang dihempaskan dari hidup kamu, kemungkinan memang orang ini bukan untuk dirimu. Berarti caranya semesta adalah melindungi kamu untuk menghempaskan orang itu gitu. Jadi jangan berkecil hati, jangan ngerasain kecewa sama dan menyalahkan semesta gitu. Semesta hanya menjalani tugas aja gitu. Menjalani tugas untuk melindungi dirimu gitu. Jadi jangan terjebak sama pikiran sendiri, jangan terjebak sama pemahaman kamu sendiri. Lihat bigger picture. Ngelihat bukan hanya dari kacamata kamu, jadi perluaskan kacamatanya. Jadi ngelihat sebab akibat gitu. So aku lihat di sini nanti ada the Nine of Cups. Offering of love, jadi yang tadinya mungkin hilang akan digantikan. Ada tawaran percintaan di sini. Ini ngomongin soal pertengahan bulan Mei, ada feeling bubbly lah gitu, feeling like kayak crashing gitu, ngerasa deg-degan, ngerasa kayak ABG lagi di bulan pertengahan. So yang aku lihat di sini ada beberapa dari kalian bahkan takut untuk maju. So apapun yang terjadi kemarin itu mungkin agak bikin kamu nahan untuk bisa terjun ke dalam situasi percintaan. Jadi ini kayak konsep trauma, akhirnya menjarakan diri kamu padahal kamu gak kenapa-napa. Padahal kamu gak terpenjara gitu. Akhirnya kayak you losing yourself, gak percaya diri, gak percaya sama pikiran sendiri, gak percaya sama intuisi sendiri. Nah ini diminta untuk lepasin itu. Dari energi The Queen of Cups sendiri, nanti ada beberapa dari kalian akan merasa sangat-sangat dicintai, diperhatikan. Dari energi The Queen of Cups sendiri, dia tuh memahami perasaannya sendiri, beranikan diri untuk maju. Biasanya kalau Queen of Cups itu duduk, tapi kalau di sini dia berdiri dari singgasananya untuk memberikan atau menerima anugerah. Jadi istilahnya kamu punya pergerakan soal percintaan kamu yang akhirnya memberikan kamu sebuah hadiah gitu. Jadi kayak kamu udah effort, udah usaha, lalu di situ ada hadiahnya, kamu tinggal petik. Dan di sini kalau aku lihat sosoknya ini kan kayak hamil gitu ya. Jadi ini bukan hanya harafiah ada yang hamil, tapi ini seperti ada giving birth to something. Jadi kemungkinan di keluarga kamu ada sebuah perayaan, kemungkinan di keluarga kamu ada selebrasi, atau bahkan ada yang ada kelahiran di keluargamu, atau bahkan kamu membuat sesuatu dari dirimu sendiri. Jadi istilahnya entah kamu buat bisnis, buat karya yang datangnya dari diri sendiri. Itu bakalan sangat signifikan di bulan Mei. Dan secara materi kita ke arah karir dan finansial sekarang. Jadi ini secara materi kalau aku lihat, karena kemampuan untuk bisa memberikannya besar. Jadi kalau aku lihat di sini juga banyak hal-hal manis lah gitu. Jadi ini ada angin segar, hal-hal manis soal kehidupan di karir. Wheel of Fortune itu selalu ngomongin soal keberuntungan. Jadi di bulan ini kamu sangat-sangat beruntung. Nah, kalau konsep keberuntungan ini disesuaikan sama manusianya sendiri. Apakah mampu untuk bisa menggunakan keberuntungannya atau tidak. Jadi contoh misalnya gini, kamu punya keberuntungan tapi leha-leha aja, rebahan aja di rumah. Well, keberuntungannya juga cuma akan rebahan aja di rumah gitu. Tapi kalau misal kamu usaha kerja, keberuntungan itu akan bekerja juga. So di sini diminta untuk do something. Karena di bulan kelima ini kemungkinan sebagai turning point kehidupan kamu ke depannya sampai di akhir tahun, oke? Yang aku lihat di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius. Yang tadi aku bilang ini sebagai penanda. Kemungkinan kamu akan sering lihat ikan, bentuk-bentuk ikan, anggur,
blueberries, bintang, tumbuhan-tumbuhan kayak ivy atau palm tree, terus juga buku dalam bentuk jurnal, pulpen, atau bahkan beberapa dari kalian sempat ngalamin kayak pulpennya bocor, itu bisa jadi penanda. Di sini ada Ten of Wands, ada The Lovers, dan ada The Four of Wands. Ini ada sebuah momen yang jadi seperti tadi sama aku bilang kan nomor 1, ada sebuah komitmen. Four of Wands itu menunjukkan ada kestabilan di karir, kestabilan di finansial. Tanggung jawab akan semakin besar di sini. Cuman di sini diminta untuk beranikan diri, gitu, untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Lalu di sini ada The Lovers. The Lovers itu konsepnya opsi. Jadi bisa ada pilihan-pilihan dalam kehidupan kamu, lalu juga ada sebuah pertemuan. Jadi kemungkinan di bulan Mei ini, untuk kalian yang udah single lama, mungkin pernah ngalamin heartbreak atau kekecewaan di percintaan juga kemarin-kemarin cukup lama ya, gitu, yang ngebuat kamu trauma. Di sini ada sebuah pertemuan yang nggak bisa kamu hindari, gitu. Jadi kemungkinan pertemuannya adalah pertemuan yang memang terorkestrasi sama semesta. Lalu di situ ada sebuah chemistry yang memang saat ketemu kalian sudah dalam posisi yang dua-duanya stabil, gitu. Lalu energi finansial ini seperti validasi. Kemungkinan kamu mampu untuk punya opsi lain dalam bentuk finansial atau finansial masuknya itu bisa dari 2 arah gitu, atau dari 3 arah ya. Beberapa dari kalian juga punya interest atau punya ketertarikan untuk dekorasi, bikin bunga atau ya dekorasi bunga. Dan yang aku lihat warna putih bisa jadi warna keberuntungan. Jadi saat kamu mungkin mau melakukan sesuatu, entah itu interview, entah itu meeting, entah itu ngelakuin hal-hal yang cukup signifikan, kamu bisa pakai warna putih atau warna biru sebagai aksen. Itu bisa akan memberikan booster energi. Oke? Aku bakalan lihat ke sini, ada love. Di bulan Mei ada cinta yang akan kamu rasakan. Ini cukup signifikan dari percintaannya. Karena di sini cukup bisa merasakan gimana dicintai, gimana mencintai. Gitu. Ini kayak ngomongin soal kasih sayang yang tulus. Aku melihatnya di sini juga ada dibarengin sama tanggung jawab. Jadi kemungkinan kamu akan dealing sama seseorang yang bertanggung jawab, punya tanggung jawab yang besar juga. Percintaan kamu akan diwarnai dengan tanggung jawab lah pokoknya. Lalu di sini ada box, ada sebuah keunikan yang akan terjadi. Jadi ada situasi yang cukup ajaib. Bisa saja kayak ada serendipity moment di dalam bulan Mei yang akan ngebawa kamu atau mengarahkan kamu ke sesuatu yang sangat-sangat menarik gitu. Aku bakalan lihat ke sini. Ada emotional running high. Belajar untuk controlling emosi kamu. Jadi kemungkinan bakalan kayak roller coaster perasaannya. Jadi tugas kamu adalah untuk controlling itu agar perasaan-perasaan yang muncul sesaat tidak mempengaruhi. Dalam arti gini, saat ngambil keputusan jangan saat baper, jangan saat galau gitu. Controlling dulu. So aku bakalan lihat lagi di sini, you and your loved one are safe. Orang-orang yang kamu cintai dan dirimu sendiri aman, dilindungi sekali. Heal. First it hurt, then it change you. Sesuatu yang menyakiti kamu akan merubah diri kamu. Tapi saat konsep healing itu, saat kita mampu untuk bisa memahami sumbernya apa, pasti akan rasa sakitnya muncul. Kayak kita mengingat-ingat sesuatu yang traumatik, pasti akan rasa sakitnya muncul. Tapi saat kita mengingat, bisa memahami, itu juga akan merubah kita. Jadi konsep healing seperti itu. Awal-awal memang rasanya sakit, tapi itu akan merubah dirimu sendiri. Ada 22 alignment. You are in the right place and in the right time. Kamu akan berada di sebuah situasi yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat. Jadi angka 222 itu bisa jadi angka yang cukup signifikan sebagai penanda your existence is a miracle. Remember to
take care of yourself and show yourself all the love you can. Jadi keadaan kamu sendiri, keberadaan dirimu sendiri itu bagaikan keajaiban. Jadi ingat-ingat untuk bisa taking care dirimu sendiri. Ingat-ingat untuk ngejaga diri, ngejaga luar dan dalam dirimu sendiri, jiwa dan raga kamu. Tunjukkan ke semesta kalau kamu tuh menyayangi diri kamu sendiri. Dan kamu bisa menunjukkan ke orang-orang sekitar pun kamu menyayangi dunia dan orang-orang sekitar. Jadi caranya datangnya dari diri sendiri. Oke? Abrakadabra, ini ngomongin soal keajaiban, keberuntungan. Kamu dikasih tongkat keajaiban. Tongkat ajaib. Kamu dikasih tongkat ajaib yang bisa mewujudkan apa yang kamu pengen. Tapi yang namanya tongkat ajaib kan ada mantra dan ada gerakannya. Jadi lakukan afirmasi, berdoa, lalu ada effortnya. Usahakan, oke? Ada the book. Ya ini kayak mirip kayak nomor 1. Ada the book, the site, tower. Mungkin ada orang-orang yang dalam hidupmu dihempaskan atau di remove gitu. Gak masalah kalau kayak sedih-sedih kita nangis gitu. Cuman jangan berlarut-larut karena saat kita menyadari ada orang-orang yang memang geser dari hidup kita itu biasanya memang bukan orang-orang yang baik untuk kita di masa depan gitu, atau bukan lagi sejalan sama kita gitu. Jadi saat kita berkembang pasti akan ada sesuatu yang di-remove dalam hidup, bisa saja orang-orang atau bisa saja kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang toksik atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak lagi baik gitu. Jadi saat ada sesuatu yang tidak sama lagi seperti kemarin, anggap itu caranya semesta untuk merubah hidupmu jadi lebih baik lagi. Lalu di sini ada ini loh, the Cupid. Di sini ada Amor, cuman gambarnya tuh Cupid. Ini ada yang kayak saat melihatmu jantungnya berdebar gitu. Jadi ada sosok orang yang kayak punya rasa atau punya perasaan yang tumbuh tiba-tiba sama dirimu. Dan di sini ada the book. Kamu bisa dapetin pesan lewat buku, atau bahkan ini ada sesuatu yang kamu jelajahi, sesuatu yang kamu pelajarin, atau bahkan sesuatu yang kamu explore. Tiba-tiba kamu tahu tentang sesuatu, atau tiba-tiba kamu punya ketertarikan untuk mengetahui atau mempelajari sesuatu gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Oh ya, and ini ada Gemini dan Mirror, angka 11-11. Jadi ini kemungkinan juga akan signifikan. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lanjut, bisa gue posting linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. And the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah kartu tarot dan oracle card yang sudah aku meditasikan sebelumnya. Jadi kita langsung lihat aja. Ada the Ten of Pentacle. Apa yang akan terjadi di bulan Mei kamu? Di sini banyak banget Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lagi-lagi kalau kamu ngomongin soal zodiak, cek sama rising, Venus, dan Vedic rising, dan ini sebagai penanda. Di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Lalu di sini juga ada energi Sagittarius. Yang kulihat di bulan Mei bakalan terfokus ke arah materi ya gitu. Jadi cukup banyak nih materi yang datang. Kemarin mungkin sempat afirmasi atau manifestasi soal materi, lalu ada sebuah pemahaman untuk lebih ikhlas lagi soal kehidupan. Jadi akhirnya materi yang datang cukup banyak, cukup besar. Dan selain materi, yang kamu fokuskan di bulan Mei itu adalah keluarga. Judgment itu ngomongin soal reflection, bercermin. Jadi banyak banget dari kalian yang akan melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang sesuai sama panggilan jiwa. Ada sebuah informasi yang datang saat mungkin kamu tidur, sedang bermimpi, atau bahkan saat meditasi gitu. Cuman kalau aku lihat di sini, the Hangman adalah konsep kita berserah diri karena keikhlasan sendiri, bukan karena keadaan.
Jadi mungkin ada satu momen atau satu hari di mana kamu punya niatan untuk benar-benar bisa relax, niatan sendiri lah gitu, berniat sendiri. Kalau dipaksa nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa dapat pesan apa-apa. Jadi ini sesuatu yang tidak dipaksakan gitu, pesan datangnya. Dari yang aku lihat, Mei ini banyak offering tentang job-job baru, project-project, atau bahkan ya ini kayak project, atau bahkan kemampuan finansial yang lebih daripada kemarin gitu. Akhirnya seperti membuka peluang atau membuka pikiran untuk bisa ngembangin apa yang sudah kamu punya. Let's say kayak kamu punya tabungan, buat apa ya nih tabungan? Aku udah punya banyak nih, buat apa ya? Aku putar buat apa ya gitu. Jadi punya keinginan untuk itu, entah bangun bisnis, entah bikin project baru gitu, entah itu renovasi rumah, entah itu beli tanah dan segala macam. Kamu olah itulah gitu. Jadi ini ngomongin soal aset-aset dan materi. Cukup simpel ya untuk yang pilih 3. Ini lebih banyak soal finansial yang akan sangat jadi dominan. Dan kemampuan finansial juga baik banget karena mampu untuk memberikan ke keluarga juga. Jadi ada yang memberikan kamu kenyamanan finansial. Let's say kayak gini, ada peluang lah gitu. Yang memberikan Tuhan memberikan, tapi kadang-kadang dengan perantara gitu. Bisa orang-orang, bisa lewat pekerjaan, lewat project-project baru gitu. Dan dari kemampuan kamu untuk berusaha, bekerja, lalu ada hasilnya juga kamu bisa bagi gitu. Jadi ini ada rantai soal karma baik. Dari energi The Seven of Swords, cuman aku bisa kasih pesan aja, don't take things for granted. Jadi kadang-kadang kita punya hal-hal dalam hidup yang gampang kita raih, mudah banget kita dapetin, tapi akhirnya kita anggap sepele gitu, karena kita anggap itu sesuatu yang biasa. Tapi hal yang biasa itu, walaupun hal kecil, di-remove dari hidup kita pun, kita juga akan jadi gak bisa balance gitu. Contoh misalnya gini, kamu mudah banget untuk dari kemarin itu dapetin kesetiaan dari teman-teman gitu. Teman-teman kamu setia, teman-teman kamu selalu ada gitu. Akhirnya ya udah gitu, kamu biasa aja, tidak menghargai atau kamu anggap sepele keberadaan mereka. Tapi once mereka nggak ada di situ, kamu juga pasti akan ngerasa kehilangan gitu. Hal-hal remeh ke hal-hal kecil, sesimpel kayak peliharaan, sesimpel kayak tanaman di dalam kehidupan kamu, sesimpel kayak nasi di dalam hidup kamu gitu. Jadi kayak nasi aja deh gitu. Nasi kan gampang dapat, kayak beras gampang. Terutama untuk kalian yang materinya bagus gitu, dapetin beras yang enak tuh gampang banget. Tapi saat berasnya tidak ada lagi, petani nggak mau jualan beras itu lagi gitu, kita pasti akan nyari. Jadi kadang-kadang ada keadaan seperti itu. Jadi disarankan untuk bersyukur dengan apa yang sudah kamu punya dalam kehidupan. The grass is always greener on the other side. Jadi yang namanya rumput tetangga udah pasti lebih hijau karena kita nggak di situ. Tapi kadang-kadang it's just an illusion. Karena kita ngeliat orang lain itu dapetnya lebih, padahal saat kita berada di posisi orang itu, oh ternyata punya aku lebih lah yang daripada yang kemarin gitu. Punyaku lebih banyak ternyata. Atau pas kamu pindah ke tempat mereka yang kamu anggap rumputnya lebih hijau, pas kamu berada di pijakan kaki kamu di rumput itu, ternyata hijauan punya aku kemarin gitu. Ini ada momen-momen seperti itu. So aku bakalan lihat ambition. Kita boleh punya ambisi, tapi kita jangan sampai dikontrol sama ambisi yang kita kontrol. Kita manusia, kita harus kontrol ambisi kita harus kontrol ego kita. Jangan sampai hal tersebut yang controlling hidup kita. Okay? So, di sini ada the star, ada energi Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada energi Fire sign Aries dan Sagittarius. Aku bakalan fokusin ke sini dulu. Kadang-kadang kita tuh kadang-kadang kita terfokus sama apa yang kita pengen, akhirnya kita terpaku. Biasanya aku ngomong ini kayak fixated to something yang bentuknya kayak materi, bentuknya kayak orang gitu. Kita mau banget itu gitu, kita tertuju ke situ. Sampai-sampai kita mengabaikan sesuatu yang real, sesuatu yang lebih nyata di kehidupan kita. Contoh kayak cinta.
aku suka banget si A nih gitu, aku fokusin tiap hari si A, aku curahkan tenaga dan perasaan aku dan waktu aku untuk si A. Terus si A juga ya udah nganggap kamu ada, ya udah ada, kalau nggak ada ya udah gitu, biasa aja si A-nya. Jadi tapi karena terlalu terfokus, akhirnya kamu merasa cintanya besar banget gitu. Tapi padahal yang kamu lihat adalah reflektif cinta kamu sendiri yang kamu kasih ke dia. Padahal itu adalah pantulan, kayak cermin cinta yang kamu berikan. Kamu ngeliat orang itu penuh dengan cinta, padahal itu cintanya dari dirimu sendiri. Ada orang di kanan atau kiri yang cintanya tulus, memperhatikan kamu setulus-tulusnya, memberikan cinta dengan tulus, tapi kamu abaikan. Karena kamu nggak merefleksikan cinta yang kamu berikan ke orang itu. Jadi kamu anggap sepele gitu. Jadi keadaannya seperti ini. Ini ngomongin soal missed opportunity, peluang yang kita lewatkan. Ini bukan hanya soal cinta, tapi juga soal pekerjaan, karir, dan sebagainya. Pertemanan, keluarga. Jadi saran diri aku adalah untuk bisa bercermin. Apa nih di dalam hidup aku yang mungkin aku abaikan. By the way, ini azan, jadi aku pas dulu sejenak. Dan beberapa dari kalian itu bikin planning buat liburan atau planning buat keluar negeri, planning untuk pergi ke sesuatu tempat gitu. Ini kemungkinan akan terjadi, atau bahkan beberapa dari kalian planning buat balik lagi ke rumah gitu. Dari energi The Hierophant sendiri, ini ada sebuah kayak pencepatan lah gitu, energi cepat gitu, dikasih booster buat lebih cepat lagi untuk melakukan perkembangan, perubahan, dan sebagainya. Beberapa dari kalian bahkan ada kesempatan untuk lebih bersinar lagi gitu, entah di karir, entah di pertemanan, jadi banyak yang nyari kalian gitu. Dari energi The Star itu lebih seperti kayak recognition itu kayak diakui dari apa yang kita usahakan. Contoh misalnya kamu seorang pelukis gitu, atau kamu seorang pemahat, karyamu akan sangat-sangat diakui gitu, nilainya juga semakin tinggi gitu. Atau bahkan kamu influencer, kamu akan tiba-tiba viral gitu, contohnya kayak gitu. Jadi ambil momen itu untuk melakukan hal yang positif, karena biasanya godaan manusia itu bukan cuma dikasih masalah, tapi kadang-kadang dikasih yang enak-enak gitu. Kita saat dikasih yang enak-enak ini, dikasih posisi bagus, jabatan bagus, dikasih materi yang bagus, apakah kita bijak atau tidak gitu. Oke? Kita bakalan lihat di sini ada fighting. Diminta untuk berusaha, terutama untuk komitmen di percintaan. Jadi kalau kamu lihat di sini ada this boy is kind of fighting the giants di sini yang holding a ring. Itu kayak ada konsep komitmen yang harus kamu usahakan kalau aku lihat. Dan kalau aku lihat di sini komitmen bisa komitmen karir, tapi ini lebih condong ke percintaan. Jadi coba agak diperhatikan di percintaan kamu, apakah any issues di percintaan atau trauma-trauma di percintaan itu bukan hanya datangnya dari kesalahan yang kita buat ya. Kadang-kadang ada trauma-trauma secara generasi gitu. Biasanya yang terjadi dari kakek nenek kita, terus terjadi juga di keluarga kita, di orang tua kita, terus juga punya ketakutan untuk terjadi di dirimu sendiri. Coba dipahami di situ dan potong karma-karma buruknya. Jadi stop di kamu gitu. Oke. Ada food. Ini banyak momen-momen selebrasi sama keluarga, lebih banyak kumpul-kumpul keluarga. Jadi yang tadi aku bilang, untuk yang pilih nomor 3 ini lebih condong ke arah materi dan ke keluarga ya fokusnya. Cuman di sini juga ada beberapa momen di mana saat kita dekat sama keluarga, kita dikasih pesan juga soal percintaan kita. Kadang-kadang itu kan reflektif, apa yang kita aplikasikan di percintaan kita kadang-kadang datangnya itu dari yang terjadi di keluarga kita sendiri gitu, atau yang terjadi secara personal kamu lah gitu, yang datangnya dari personal kamu. Mungkin dari kecil kamu melihat sesuatu yang saat tumbuh besar ketakutan itu muncul, mungkin gak akan kelihatan gitu, tapi ada. Oke, pahamin di situ. Di sini ada nothing will come of the situation. Dari situasi-situasi yang kamu tadi fixated ini, terpaku ini gak akan jadi apa-apa hasilnya gitu. Ini kayak validasi. Step out of your comfort zone, diminta untuk keluar dari zona nyaman.
Emang agak simple kalau ngomong ya, tapi susah banget, apalagi kalau kita berada dalam konsep kenyamanan tuh susah banget untuk ngerelain itu gitu. Cuman kalau misalnya if you want to have changing in your life, kayak berubah hidupnya gitu, perubahan yang kamu harapkan kan cukup drastis ya gitu. Berarti kita juga harus melakukan hal yang drastis juga. Oke? I'm open to receive. Ini waktunya kamu buat nerima. Coba buka tanganmu lebar-lebar untuk menerima. Okay? I glow from within. Ini di bulan Mei kamu bakalan lebih glowing lagi. Glowingnya dari dalam diri. Bukan hanya dari kulit karena gara-gara skincare. Tapi datangnya dari dalam diri. Trust the magic of new beginning. Percaya sama sebuah momentum awal mula baru. Itu ada magic ya di situ. I have magical gift. Kebanyakan dari kalian akan sangat menggunakan kemampuan bakat diri sendiri untuk bisa berkembang di bulan Mei. So, ini adalah the outcome of the situation. Oh, ada roses. Kehidupannya bakal lebih indah lagi. Ini simbol-simbol yang akan muncul bisa bunga-bunga warna merah, warna ungu, warna putih. Ada roses, ada lavender, atau bahkan kayak melati atau roses warna putih. Itu bisa jadi sangat signifikan. Kamu mungkin akan lihat banyak simbol soal pedang-pedang, buku, bintang, ada kerang, ada seashell, ada mother of pearl, terus juga ada bentuk hati, bulan sabit terutama, birds, or home, sesuatu yang mengingatkan kamu sama rumah. Ini ada kebahagiaan di hati. Bakalan banyak pergaulan kalau aku lihat, mungkin bakalan punya koneksi. Kadang-kadang konsep keluarga itu bukan hanya keluarga yang datangnya itu karena kita lahir di keluarga tersebut. Kadang-kadang sejalannya waktu kita ngebuat keluarga kita sendiri, which is kayak ketemu sama teman-teman atau sahabat gitu. Ini punya kesempatan untuk itu. Kalau punya waktu untuk sahabat, luangkan waktu untuk sahabat. Ini rumah. Jadi yang tadi aku bilang bisa kembali ke rumah, atau bahkan kayak kamu buat rumah kamu sendiri gitu. Ini bisa secara harafiah atau metafora. Jadi buat kenyamanan sendiri gitu. Okay? Ada new beginning yang cukup indah kalau aku lihat. Dan ini kesehatan, walaupun aku nggak baca kesehatan, ini bakalan cukup dapat sinyal bagus lah gitu. Sinyal-sinyal yang positif untuk kesehatan kamu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!